Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun sekarang Anda sedang berada dalam keadaan apapun jua, semoga Allah sentiasa melindungi, meridhai kita. Apapun keadaan kita sekarang ini, seberat apapun musibah yang menimpa kita, sebesar apapun kesusahan dan masalah yang kita sedang hadapi, selagi ianya tidak mendatangkan kemurkaan Allah buat kita, bersyukurlah. Karena keridhaan Allah kepada kita adalah segala-galanya dalam kehidupan. Kesusahan hidup menjadi tidak ada artinya asal Allah tetap ridho kita. Sebaliknya, kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan, kesehatan yang berpanjangan, pun tidak memberikan apa-apa manfaat dan faedah buat kita jika Allah murka dan tidak ridho kepada kita. Subhanallah. Sebab itulah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang Allah masih berikan pada kita untuk menambahkan pengetahuan, kefahaman kita terhadap firman-firman sucinya di dalam kitab Al-Quran. Bak kata pesanan Nabi SAW di dalam hadis sahih yang bersumber daripada Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq radhiyallahu anha. Baginda bersabda, "Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah wa anna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Walaupun ada perbezaan sedikit dari segi matanya. Baginda mengingatkan kita, saddidu. Ai disudu shawab fala tufritu.
Hendaklah kamu terus-menerus berusaha mengerjakan sesuatu amalan yang benar. Terus-menerus berusaha bercakap yang benar, bertindak yang benar, berfikir yang benar. Dan jangan kita leka, jangan kita abaikan setiap peluang, sekecil apapun peluang itu, untuk kita melakukan perintah Nabi tersebut. Wa qaribu, dan adalah kamu sentiasa, jika kamu tak mampu nak melakukan kebenaran dengan sempurna, kebaikan dengan sempurna, qaribu, berusahalah bersungguh-sungguh untuk dapat melakukan paling dekat, paling kurang mendekati kebenaran yang sempurna. Sebab kata orang, Nabi suruh kita buat 10, tapi apakah daya, kemampuan, peluang tidak ada, ya jangan tinggalkanlah. Berusahalah walaupun hanya mampu buat 7. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, kata usul fiqh. Suatu amalan, perintah yang kita tak mampu melakukan sepenuhnya, semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dan ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya tidak sekali-kali amalan seseorang kamu memasukkannya dalam surga. Jika amalan kita tidak memasukkan kita dalam surga, lalu buat apa kita disuruh beramal? Jangan salah faham. Maksud Nabi bahwa amalan seseorang kamu tidak akan masukkannya dalam surga. Maksudnya yakni kerana at-ta'ah, al-a'malus salihah, laisat iwadan wa thamanan li jannah. Dia bukan harga bagi surga. Surga terlalu mahal untuk kita beli hanya dengan ibadah yang kecil, yang sedikit yang kita lakukan. Hanya beberapa puluh tahun kita taat pada Allah di dunia. Katakanlah, sepanjang hayatnya kita melakukan ketaatan sepenuhnya. Nah, banyak-banyak, ya. Tapi belum cukup untuk membeli surga sebagai imbalannya. Surga terlalu mahal. Sehingga sekiranya Allah membalas amalan kita dengan nikmat surga, mungkin kita hanya layak untuk diberi pulang untuk tengok dari jauh, lepas itu habis. Betapa kecilnya sebenarnya nilai amalan kita bila dibandingkan dengan balasan surga. Lalu macam mana orang masuk surga? Nabi sendiri pun kata, ya, tidak seseorang kamu masuk surga, termasuk Nabi, kerana amalnya. Illa ayaghadimallahu bi rahmatin wa fadlih. Kecuali Allah limpahkan rahmat dan kunanya. Masuk juga karena rahmat Allah. Bahasa mudahlah untuk mudah-mudahan. Katalah surga itu harganya 1 bilion ringgit. Bilion ringgit. Sedangkan kita hanya punya uang 1.000 ringgit. Bolehkah untuk beli surga? Tak mungkin dapat surga. Kita hanya punya 1.000 ringgit. Berusaha mengumpulkan wang untuk membeli benda yang nilai 1 bilion, kita hanya mampu mengumpulkan 1.000. Macam mana ni? Tapi ingat, Allah tu Maha Pengasih. Balasannya yang Allah berikan pada yang berbaik itu puluhan kali ganda.
ribuan kali ganda. Itu ibadah yang tidak seberapa lama di dunia diberikan upah dan ganjaran. Bukan pengganti, bukan harga, dengan surga. Sebab itu Allah kata, walaupun ibadah kamu sebanyak manapun tidak mampu memberi surga, jangan kamu abaikan peluang. Walaupun sikit, karena mungkin yang sikit itulah, bila Allah terima, Allah bagi imbalan surga kerana rahmatnya. Bukan karena ibadah kita yang baik itu, kita merasa layak masuk surga. Bukan. Sebab itu, wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah. Allah paling suka amalan yang mana? Adwamuha, yang berterusan, yang istiqomah melakukannya, yang konsisten mengerjakannya, walaupun sikit. Ya, mungkin ada orang kata belajar seminggu hanya sejam dua, tapi berterusan, bagus. Yang mampu belajar 1 minggu 3 jam, silakan. Yang mampu belajar tiap hari, silakan. Tapi kan tidak semua orang punya peluang untuk menambah ilmu dalam jangka masa yang lama. Mungkin karena kewajiban kebinyang yang lain. Dia hanya mampu baca Quran seminggu, mungkin 1 juzuk. Yang lain tiap hari 1 juzuk. Yang lain setiap hari 10 juzuk. Sila. Walaupun sikit tapi berterusan. Bukan karena malas, dia mampu. Dia melakukan sedikit, bukan karena malas. Karena ada tugasan kewajiban yang lain yang tidak memungkinkan melakukannya. Ya, bagi orang banyak masa, mungkin hari-hari boleh belajar. Tapi ingat, jangan tiba-tiba kemudian tiba-tiba berasa paling hebat karena kita mampu belajar tiap hari. Berbanding orang lain yang hanya mampu belajar seminggu sekali. Karena yang belajar seminggu itu mungkin dibebani berbagai kewajiban-kewajiban lain yang lebih mustahak ia lakukan. Sebab itulah hadis-hadis seperti ini hendaklah difahami betul sehingga tidak ada sesiapa yang merasa tak punya peluang untuk beramal walaupun sikit. Tapi berterusan. Ya mas sekalian, sengaja ini saya sampaikan ya untuk mengingatkan kita, memberikan kita motivasi agar kita tidak mudah mensia-siakan peluang sekecil apapun peluang itu dimanapun kita temukan untuk menambahkan amalan. Dan bila sebut menambahkan amalan, macam-macam lah. Namanya amal ibadah, bukan hanya belajar sahaja. Bahkan bersifat ramah setiap jumpa kawan itu pun sedekah. Allahu Akbar. Menghilangkan gangguan, kotoran, sesuatu yang memudaratkan orang yang nak lalu di jalan, itu pun ibadah Allah. Bahkan saya yakin, tolong difahami dan diyakini serta dijadikan panduan. Hadis Nabi yang saya yakin semua tahu. Memberi minum kepada anjing yang dahaga dalam hadis Nabi. Itu pun ibadah yang sangat besar nilai sisi Allah. Sehingga dosa orang yang meminum tadi diampunkan oleh Allah. Walaupun hadis itu perlu difahami dengan cermat. Tidak boleh difahami terlalu zahir, terlalu harfiah. Oh, kalau itu hari-hari kita cari ke anjing lah, lalu tiba-tiba masuk surga. Bukan, jangan difahami terlalu harfiah. Perlu difahami dengan cerdas, dengan cermat, dengan detail.
Jangan difahami terlalu sederhana, terlalu sathi, terlalu harfiah, nanti susah. Kalau terlalu harfiah nanti malah susah. Siapa yang baca subhanallah 33 kali, takbir 30 kali, hamdalah 30 kali, selepas solat dosa diampun walaupun sebanyak buih air laut. Karena pemahaman pengamalannya berdasarkan pemahaman yang harfiah, yang penting aku dapat dosa aku habis. Betulkah begitu maksud hadis tadi? Hadisnya betul, tapi mungkin pemahaman kita yang perlu diperbetulkan, dihalusi. Perlu dihalus. Ya mas kalian, alhamdulillah. Kita akan teruskan cerita dapur kita surah Ar-Ra'du. Surah yang ayat-ayat pertamanya yakni berkaitan dengan bukti kekuasaan Allah. Walaupun kuasa Allah telah sangat nyata, terbukti dan tak dapat dibantah. Tidak ada ruang untuk kita meraguinya. Tapi wal'iyadzubillah, tsumma ada hamba Allah yang tetap menolaknya. Bukan karena kebenaran firman Allah kurang jelas, kurang nyata, tanpa bukti. Tapi punca mereka menolak ada pada diri mereka sendiri. Sehingga ayat terakhir yang kita pelajari, kalau tidak salah, yakni ayat kelima surah Ar-Ra'du, Allah memberitahu kita, jika kamulah kagum terhadap kekuasaanku yang ada di alam semesta. Aku cipta tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai warna, rasa, bentuknya. Tanah yang kering, tandus. Dan aku simbah dengan air hujan, tiba-tiba menumbuhkan pelbagai tumbuhan. Jika kamu kagumlah akan kuasa aku, ada sesuatu yang lebih membuat pelik. Yang sebenarnya membuat kamu lebih kagum. Apa dia? Ada orang yang tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Itu lebih dahsyat. Itu lebih pelik. Jika kita kagum bagaimana alam semesta dicipta dan bagaimana sekarang dalam keadaan seperti ini. Iya, memang mengagumkan. Kita kata subhanallah, Allahu Akbar. Tapi ada, kata Allah, yang lebih sepatutnya membuat kamu pelik, heran, aneh, dan kagum. Apa dia? Ada orang yang tak percaya hari kebangkitan. Itu kan ayat yang kelima. Kenapa jemaah sekalian? Karena jika seseorang itu tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, karena bagi mereka mustahil orang mati hidup semula. Subhanallah. Itu kesannya luar biasa. Itu akibatnya luar biasa. Mengingkari hari kebangkitan itu bentuk kekufuran yang sangat-sangat dahsyat. Kufur. Allah beri peluang seluruhnya untuk masuk surga, tapi orang yang memilih masuk neraka. Pelik tak pelik? Itu lebih membuat kita pelik, heran. Coba saya contohkan. Bila kita melihat cili pedas, sementara sebelahnya tebu manis, kita rasa, Allah kagum sungguh aku. Iya betul, kagum. Tapi Allah kata, ada yang lebih pelik, yang sebenarnya membuat kamu rasa heran. Yakni ada hamba-hambaku yang aku persilakan, aku beri peluang untuk masuk surga kekal abadi, tapi ia memilih masuk neraka. Itu sangat pelik. Mengkufuri adanya hari kebangkitan. Tidak meyakini akan adanya hari pertanggungjawaban. Hisab. Meragui kuasa Allah menghidupkan semula sesuatu yang telah mati. Walhamdulillah Al-Quran, seperti mana yang telah kita baca surah Ar-Rum ayat 3, ayat 27, yang 50 ayat semula, menghidupkan benda yang pernah hidup selepas matinya,
Ya, menurut logik akal kita lebih mudah daripada menghidupkan benda yang belum pernah hidup. Menghidupkan benda yang pernah hidup selepas matinya yang pernah hidup itu lebih mudah daripada menghidupkan benda yang tak pernah wujud sebelumnya. Itu logik akal kita lah, walaupun bagi Allah sama saja. Ditambah pula dalam hadis Nabi SAW, dan itu dibenarkan oleh sains moden. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, daripada Abi Hurairah, minan nasi, agak panjang tapi keratan hadisnya ada bunyi, minan nasi, minal insani syai'un, illa yabla, illa azman wahidah. Manusia ini, bila mati, semuanya akan terurai jasadnya. Menjadi bahan asalnya dari tanah, jadi tanah. Semua terurai. Membusuk, lenyap, telan tanah. Illa azaman wahidah. Kecuali sebatang tulang atau apa, sekerat tulang, satu aja. Wahwa ajbud dam. Dan itulah namanya ajbud danab. Tulang ekor. Tailbone, koksik kata orang. Karena minhu yurakkab al-khalqu yaumal qiyamah. Karena daripada sel tulang ekor atau koksik itulah nanti Allah akan susun semula tubuh badan manusia dihidupkan semula pada hari kiamat. Nah, itu hadis Nabi telah beritahu kita. Sel dalam tulang ekor kita tak akan hancur, tak akan binasa, walaupun semua sudah reput. Bahkan dia pernah buat satu kajian, bukan orang Islam, seorang saintis Jerman, namanya Hans Feynman, telah berjaya membuktikannya. Dibakar semua tulang manusia, termasuk olah koksiknya. Hancur, lebur, hangus. Semua sel-sel yang ada dalam tulang mati karena dibakar. Tapi peliknya, sel tulang ekor, sel koksik, dia tidak akan binasa. Dia tetap elok. Terbuktilah kebenaran sabda Nabi. Karena pada ajbud danab, inilah nanti kita akan dihidupkan semula. Tapi orang-orang kafir, walaupun mungkin tahu dalam diri kita ini ada sel yang tak akan mati, walaupun makan masa telah berlalu ribuan tahun, tapi mereka masih ada yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Itu yang Allah kata, ajab, pelik sungguh, ajaib sungguh. Lebih pelik lagi, lebih aneh lagi orang-orang seperti ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 6 ayat berikutnya. Coba lihat surah Ar-Ra'd ayat 6, hari ini kita akan pelajari sambungan dari ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Wa qad khalat min qablihimul mathulat. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim. Wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Mereka pula meminta kepada engkau, wahai Muhammad, agar supaya disegerakan datangnya siksa itu sebelum mereka meminta kebaikan.
Mereka tidak percaya hari kebangkitan itu ada neraka nanti. Ada siksa. Kubur ada siksa. Mereka bukan sekadar tidak percaya. Bahkan mereka kalau betul lah siksa yang kau jangan itu, Muhammad itu benar adanya, kenapalah engkau nak timpakan pada anak timpakan pada kami nanti? Sekarang. Kami nak sekarang. Kalau betul ada siksa itu, sekarang. Tak payah nanti-nanti. Qoblal hasanat, sebelum kebaikan. Walha ketika mereka minta disegerakan azab itu, Allah beri peluang untuk taubat. Allah beri tawaran pengampunan bagi dosanya. Mereka menolak tawaran pengampunan Allah, hasanat. Mereka lebih memilih timpakan siksa aja lah kalau betul siksa itu ada. Pelik tak pelik orang berfikir seperti itu. Apa sebabnya? Nanti kita akan pelajari. Waqad khalat min qablil matulat. Sedangkan padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Umat dahulu sudah disiksa oleh Allah. Contoh, kenapa mereka minta disegerakan? Kaum Nabi Nuh derhaka ditenggelamkan. Kaum Nabi Lut berderhaka ditelan di bumi. Kaum Nabi Su'aib semualah dihancurkan dengan petir, dengan angin puting beliung, dan Allahu Akbar. Fir'aun mati tenggelam. Karena tidak pernah mengambil pengajaran. Bahwa cabar Allah, kalau adalah siksa itu, kenapalah baru diancamkan, diberitahukan. Jika benar ada, timpakan dia sekarang. Allahu Akbar. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnas ala dzunubihim. Dasunya Tuhanmu, wahai Muhammad, sungguh mempunyai pengampunan yang banyak bagi manusia atas kezalimannya. Sebesar apapun kezaliman manusia, sebanyak manapun dosa dilakukan oleh manusia, Allah masih memberikan tawaran pada mereka pengampunannya. Allah tawaran pengampunan jika mereka mau. Sebesar apapun dosa mereka, Allah tak akan menutup taubat. Tapi ingat, jika peluang yang Allah berikan untuk minta ampun, untuk bertaubat ini, mereka tolak, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sesungguhnya Tuhan sangat keras siksanya. Kamu berdosa, Allah kata, tak apa, walaupun sebab manapun dosa kamu, aku tawarkan pengampunanku. Kalau kamu minta ampun, aku tawarkan, aku ada pengampunan, sebanyak mana. Tapi jika tidak, siksaku sangat keras sebagai balasan bagi dosa kamu. Jamaah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsirnya, maksudnya mereka ini memilih, lebih suka memilih ditimpakan azab jika azab itu ada, kata, karena mereka tidak percaya azab itu ada. Balasan Allah atas kerana itu, mereka tak percaya itu ada. Kalau ada, timpakan aja lah. Daripada rahmat Allah. Subhanallah. Ayat ini, jamaah sekalian, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini lebih menyayangi hambanya daripada hamba itu sendiri menyayangi dirinya. Allahu Akbar. Allah lebih sayang kepada hambanya, pada kita, lebih besar kasihnya daripada kita sih menyayangi kita. Bahasa kerasnya berikan ayat ini, ramai manusia yang lebih menzalimi dirinya sendiri, menyiksa diri sendiri, wala Allah lebih menyayanginya. Kan pelik.
Ketika Allah menawarkan pengampunannya kepada mereka yang berdosa, itu bukti bahwa Allah sayang mereka. Dan ketika mereka lebih meminta disiksa, jika segitu ada, bermakna mereka ingin menyiksa diri mereka sendiri, menjahanamkan mereka sendiri. Wa'iyadzubillah, tu'adzubillah. Jadi innallaha azza wa jalla arhamu li'ibadihi minal abdi nafsahu. Allah lebih menyayangi hambanya daripada hamba itu sendiri menyayangi dirinya sendiri. Fahuwa subhanahu wa ta'ala a'lamu bihalih wa hannu alaih. Ini walidai. Allah lebih sayang pada orang itu. Allah lebih mengetahui apa yang baik bagi hambanya itu. Melebihi daripada kasih sayang orang tuanya pada dirinya. Izinkan saya menyiapkan hadis untuk menjelaskan bahwa Allah lebih menyayangi hambanya daripada hamba itu sendiri menyayangi. Betapa tidak, tadi saya katakan, Allah mau semua hambanya masuk surga. Dipanggil bagi, marilah masuk surga. Sari'u ila maghfirat, itu mereka disuruh masuk surga. Ini surga aku. Dan aku mudahkan bagi kamu jalan ke surga. Tapi manusia, tak nak, saya tak nak masuk ke, saya nak masuk neraka. Aku tak percaya. Aku nak hidup, ikut suka hati aku. Tengok. Dalam sebuah hadis, hadisnya ini disebut oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih, bersumber daripada Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Umar berkata, qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Umar bercerita bahwasanya ada satu kumpulan tawanan, ya satu kelompok tawanan perang lah, pernah dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza mara'at min sabiyin tas'a, dan di kalangan tawanan perang yang banyak itu tiba-tiba ada seorang perempuan, seorang wanita sedang mencari anak kecilnya. Karena termasuk dalam tawanan perang ini rupanya perempuan bersama anaknya. Anaknya hilang. Lalu si perempuan ibu tadi mencari, mana anak aku? Mereka ini tawanan perang. Tawanan perang. It wajadat sabiyan fi sabiyin fakhudathu. Setelah cari, akhirnya perempuan, seorang ibu tadi menemukan, menjumpai anak kecilnya. Cari, temu. Ia langsung menarik dan mendakapnya. Fa'akhadathu, ambilnya. Faskathu, lalu memeluknya. Bibatniha, dipeluk, digendong, gitu. Wa ardu'athu, lalu ia menyusukannya. Karena rupanya masih bayi, masih, ya perlu, anaknya itu masih perlukan ASI, ASI, air susu ibu. Perlu. Maknanya itu kan, wah kasih sayang sungguhlah ibu itu pada anak. Ya pastilah, dia sudah tidak bikin nasibnya, yang dia sebenarnya tawanan perang. Yang kan yakni anaknya sangat besar kasih sayang ibu terhadap anaknya, didakapnya, dipeluknya, disusukannya. Faqala Rasulullah SAW, Nabi melihat keadaan ini, lalu Nabi tanya pada sahabatnya, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Wahai sahabatku, adakah kamu fikir, atau ada tak di antara kamu yang fikir, yang mengira bahwa wanita seperti ini akan sanggup melemparkan, mencampakkan anaknya ke dalam api?
Nih, perubahan seorang ibu yang sedang menyusukan bayinya penuh dengan kasih sayang. Adakah terlintas dalam pikiran kamu, ibu itu akan mencampakkannya dalam api? Apa jawab sahabatnya? Qulna la, tidak ya Rasul, tak mungkin. Bagaimana mungkin seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya tidak memikirkan kesusahan dirinya, asal anaknya boleh hidup sempurna, uh, minum, tak mungkin terlintas dalam dia nak buang saya anaknya masuk dalam api. Wah, ya takdir ala Allah tu terang. Wah, kalau dia mau boleh campakkan. Kalau dia mau betul boleh campakkan. Tapi kami yakin ya Rasul, dia tak akan mungkin mencampakkan anaknya. Jangankan campak dalam api, meninggalkan, membiarkan pun pasti tak sampai hati. Nabi bangga dengan jawaban sahabat itu. Lalu Nabi bersabda, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kamu tahu tak? Sungguh Allah lebih menyayangi terhadap hamba-hambanya. Lebih besar kasih yang Allah pada hambanya daripada kasih yang ibu kepada anaknya itu. Kalau kamu tak mampu nak memberikan betapa besar kasih sayang perempuan ibu daripada bayinya, jangankan nak terjatuh, jangan cap oleh api. Mungkin kita gigit nyamuk pun ibu akan melindunginya. Kamu tahu tak? Kasih sayang Allah pada hambanya lebih dahsyat, lebih besar daripada itu. Itu sebabnya hamba-hamba Allah yang banyak penuh maksiat, banyak dosa, Allah tidak terus hukum mereka, tapi Allah masih buka peluang untuk bertaubat. Untuk bertaubat. Itu yang Masya Allah. Sangat-sangat luar biasa. Tapi itulah ya mas sekalian. Namanya manusia. Dalam ayat ini, kata Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit, ayat ini adalah lagi satu contoh bentuk lain, bukti lain, kesesatan dan kederhakaan manusia, dan ejekan mereka terhadap Rasul dan risalahnya. Betapa tidak, karena ayat ini menjelaskan bagaimana ejekan, penolakan, kedegilan orang kafir musyrik Makkah. Penolakan mereka terhadap kebenaran kerasulan dan dakwah Nabi, sehingga mereka tergamak minta disiksa jika mereka salah. Subhanallah. Mereka tolak tawaran pengampunan yang Allah berikan, tapi mereka lebih suka tolong tunjukkan siksa itu kalau ada. Karena mereka tidak percaya. Ya mas sekalian, ini menunjukkan karena begini ya, kata Imam As-Sa'di, yukhbirullahu ta'ala an jahil mukadzibina li rasulihil musyrikina bih. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu pada kita tentang kejahilan, kebodohan orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulullah dan ajarannya. Alladzina wa'idu falam yata'adu. Mereka yang diberi nasihat oleh Nabi, diberikan peringatan, tapi mereka tidak kisah, tidak endah langsung pada peringatan tersebut. Wa uqimat alaihimul adillah falam yanqaduna. Nabi telah tunjukkan bukti, dalil, hujah yang meyakinkan, tak ada ruang untuk mereka ragu. Tapi bal jaharu bil ingkar. Malah yang berlaku, yang terjadi, mereka dengan terang-terangan menafikan, mengingkari, menolak apapun penjelasan Rasul. Wastadallu bihilmillahil wahidil qahar anhum.
Penolakan mereka ini yakni berdalilkan alasan, kamu kata Allah ancam kami siksa. Kamu asyik cerita ancam siksa, Allah ancam. Dari dulu asyik ancam, tak ada pun. Kalau betul-betul ada siksa, tolong tunjukkan. Wahai Allah tidak menyegerakan siksa buat mereka yang layak disiksa, itu karena Allah punya sifat Al-Halim. Yakin semua sudah belajar tentang Asmaul Husna. Halim itu salah satu maknanya yang paling inti, yakni Allah Al-Halim, yakni Allah yang sifatnya suka menangguh-nangguhkan balasan siksa kepada hamba yang sudah layak disiksa. Bukan Allah belum cukup bukti untuk menyiksa mereka, atau bukan karena Allah tak ada keberanian untuk menyiksa mereka. Subhanallah. Kalau Allah sudah cukup bukti untuk menyiksa hamba yang berdosa, dan mereka memang layak patut disiksa, kenapa Allah tak timpakan siksa sekarang? Masih tangguh. Karena lebih suka mengampunkan, memberi mereka pengampunan daripada menyiksa. Ingat, dahulu pernah saya nyatakan salah satu kesimpulan Ghafurur Rahim, banyak Ghafurur Rahim, Ghafurun Halim. Boleh simakan? Allah lebih suka memasukkan hambanya yang berdosa ke dalam surganya kerana taubatnya daripada mengazab mereka di dalam nerakanya kerana dosanya. Itu kesimpulannya. Sehingga Allah tangguhkan, beri ruang. Nah, sikap Allah yang suka, sifat Allah suka menangguhkan balasan siksa pada hamba yang layak disiksa, itu namanya Halim. Jadi kerana tidak ada atau belum adanya siksa mereka fikir mereka itu benar. Allahu Akbar. Wa adamu mu'ajalatihim bidzambihim annahum malaha. Dan tidak adanya siksa dengan segera pada mereka, mereka semakin yakin bahawa mereka berada di jalan yang benar. Bahasa mudahnya, cara berpikir mereka, kalau betul lah Muhammad, kami ni salah, kami ni buat maksiat, akidah kami tak betul, dan kamu kata akan disiksa, tak ada pun siksa. Bahkan aku minta siksa pun, tak ada pun. Mana kami betul lah. Masya Allah. Dia salah memahami sifat halim Allah. Kan memang tak faham. Waja'alu yasta'jiluna ar-rasul bil adab. Bahkan mereka minta agar siksa itu disiksa. Itu bahaya. Kalau orang sudah berfikir begitu. Hanya kerana belum ditimpa azab, mereka yakin jalan hidupnya itu benar. Ingat, ini cara pikir yang paling sesat, yang paling bahaya. Salah, apa yang kamu lakukan tak betul. Yang kamu lakukan itu haram. Kenapa kamu buat macam tu? Nanti Allah murka. Hidup kamu nanti susah bila kamu teruskan gaya hidup seperti itu. Apa kata orang? Macam mana kamu kata cara kami salah? Apa yang kau lakukan ini betul lah. Bekerja kami betul. Buktinya tengok. Kalau kami, jalan hidup kami salah, pasti kami susah. Kami orang senang. Sehat tak pernah sakit. Senang tak pernah susah. Kaya tak pernah miskin. Berjaya tak pernah gagal. Itu bukti yang kami, tindakan kami betul. Jalan hidup kami betul. Buktinya kami senang. Tengok. Kamu tuduh kami salah. Dan bila kami salah, kami diancam siksa. Tak ada pun siksa. Ramai orang berpikir itu. Dia fikir karena hidupnya senang, dia fikir Allah suka dia. Dia fikir dia berjalan di atas yang benar. Bila tengok orang ditimpa musibah, dia fikir pasti dia salah. Pasti Allah benci. Ada dalam Al-Quran itu diingatkan. Fa'amal insanu idza btalahu rabbuhu mana amahu akramahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia ni pelik. Bila Allah bagi nikmat, Allah muliakan, Allah beri peluang untuk mati, dia fikir
Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Ini bukti bahwa Allah ridho. Buktinya aku sehat. Buktinya aku untung banyak. Maknanya Allah ridho. Tapi bila Allah sempitkan rezekinya, ini Allah pasti murka. Dari ridho dan murka Allah, dia nilai daripada apa yang Allah berikan padanya. Salah besar. Pemberian Allah pada hambanya senang atau susah, sakit atau sehat, tidak boleh jadikan ukuran untuk mengetahui Allah ridho ataupun sebaliknya. Ridho dan murka Allah ditentukan oleh sikap kita pada Allah. Bila semua perintah Allah kita lakukan, larangannya kita tinggalkan, yakinlah kita, Allah ridho kita. Bila perintah kita dah buat, larangan kita tinggal, yakinlah kita, Allah ridho kita. Walaupun mungkin apa yang Allah timpakan pada kita, benda yang kita tak suka. Kita sakit tak sembuh-sembuh, tak masalah. Kita sakit tak sembuh-sembuh. Apa itu bukti bahwa Allah murka? Belum tentu. Asal kita dah buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, Allah pasti ridho. Walaupun kita sakit, belum juga sembuh. Walaupun kita susah, belum juga senang. Walaupun kita rugi, belum juga untung. Sebaliknya, kalau perintah Allah kita tinggal, larangan Allah kita langgar, yakinlah kita, Allah benci kita. Walaupun kita senang tak pernah susah, sehat tak pernah sakit, untung tak pernah rugi, kaya tak pernah miskin. Itu Quran dah jelas macam itu. Jadi kadang orang salah menilai Allah ni ridho atau Allah ridho ni pasti Allah ridho. Buktinya aku senang tak pernah susah. Kalau kamu nak tengok orang yang Allah murkai, tengok dia. Dia susah tak pernah senang. Allahu Akbar. Ini kesilapan besar. Dan termasuk yang dahulu menjadi penghalang orang-orang kafir Quraisy menerima ajaran kebenaran ajaran Nabi, inilah cara berfikir yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas Glenn, untuk kita lebih bertanggung jawab dalam pendapat ini karena sangat penting. Jadi saya tunjukkanlah cara berfikir manusia yang salah tadi. Coba Jamal lihat surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin asr, surah yang ke-89 ya. Surah yang ke-89 ayat yang ke-15 dan 16. Coba perhatikan. Al-Fajr surah 89 ayat 15 dan 16. Di sana Allah berfirman, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ini bila Allah uji dia dan ujian itu berupa nikmat yang banyak, Allah bagi nikmat, Allah bagi peluang untuk menikmati nikmat. Allah bagi dia nikmat. Dan Allah bagi peluang untuk menikmati nikmat. Oh, luar biasa. Sebab ada orang yang Allah bagi nikmat tapi tak ada peluang untuk menikmatinya. Apa contohnya? Allah bagi nikmat. Nikmatnya apa? Punya dusun durian. Kan nikmat itu. Allah bagi nikmat berapa? Dusun durian. Tapi Allah tak bagi peluang untuk menikmati nikmat tersebut. Karena ia dilarang oleh doktor makan durian. Jangankan makan, menghidu pun tak boleh. Allah bagi nikmat macam-macam kendaraan. Kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Boleh punya kapal terbang. Nikmat. Tapi Allah tak bagi peluang untuk menikmatinya. Gayat naik kapal terbang. Tengok. Lalu apa artinya? Punya kapal terbang, tapi gayat naik kapal terbang. Apa untungnya? Punya nikmat kapal pesiaran mewah di lautan, tapi mabuk laut. Nah, ini orang tidak. Ayat yang ke-15 ni, Allah bagi nikmat dan diberi
kesempatan untuk menikmatinya. Macam-macam. Bila Allah bagi lakukan itu, orang manusia ni pelik. Dia kata, Rabbi akraman. Tuhanku pasti memuliakan aku. Pasti Allah sayang aku. Pasti Allah ridha kepada aku. Karena dia fikir, nikmat yang Allah berikan padanya yang dia suka itu sebagai bukti cinta Allah ridha padanya. Sebaliknya, ayat yang ke-16, wa amma idza mabtalau faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi adapun jika Allah mengujinya, disempitkan rezekinya, sakit tak sembuh-sembuh, susah tak senang-senang, miskin tak kaya-kaya, asyik rugi tak pernah untung, kesusahan silih berganti, keluar daripada mulut buaya masuk mulut singa ibaratnya lah. Susah dan susah, merasa cepat-cepat berfikir Rabbi ahanan. Ini Tuhan pasti benci aku nih. Tuhan pasti tak suka dia tuh. Buktinya apa? Allah bagi sakit tak suka sembuh-sembuh. Cara begini Allah nafikan dalam ayat yang kedua. Kalla, keras sekali itu. Penafian dalam ayat yang ke-17. Kalla, tidak, bukan macam itu. Kamu jangan pikir bila aku bagi kamu sesuatu yang kamu suka, aku suka kamu. Dan jangan kamu pikir bila aku bagi pada kamu sesuatu yang kamu tak suka, aku benci kamu. Kalla, kalla, kalla. Nahi, nahi, nahi. Nongkah, nongkah. Tak betul. Tidak betul maksudnya. Apa namanya? Tidak betul. Sebaliknya, kalau kamu nak tahu aku suka kamu atau aku benci kamu, jangan melihat apa yang aku berikan pada kamu. So, kalau yang aku berikan pada kamu, kamu suka. Sebagai bukti aku suka dia. Wih, ramai orang kafir yang Allah cintai. Sebab orang kafir punya macam-macam. Sihat tak pernah sakit. Dan ramai pula orang mukmin susah. Itu. Jadi, disinilah kita kena tepat memahaminya. Dan Allah nyatakan kalau kita nak tahu Allah suka tak suka, lihat surah Az-Zumar. Lihat surah Az-Zumar. Surah yang ke-39. Ayat yang ke-7. Surah Az-Zumar, surah 39, ayat 7. Jelas sekali situ. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Hai manusia, jika kamu kufur kepada aku, kamu derhaka pada aku, kamu tak nak buat apa yang aku suruh, kamu tak nak tinggal apa yang aku larang, ingat, aku kata Allah, ghaniyun ankum. Aku tidak berhajat kepada amalan kamu. Maknanya, kekufuran kamu tidak akan menjejaskan, merugikan aku, maksud aku, taat kamu pun tidak akan menguntungkan aku. Aku ghaniyun. Tidak ada kesannya. Maksiat, ketaatan kamu sama sekali tidak memberikan kesan apa-apa bagi kemuliaan aku. Aku tetap mulia dan terpuji, berkuasa, walaupun semua kamu derhaka. Kemuliaanku, keterpujianku tidak akan bertambah jika kamu semua patuh. Aku ghaniyun. Tapi Allah kata, wala yarda li ibadil kufra. Tapi Allah tidak ridha bila kamu kufur. Bila hamba Allah kufur, Allah tak ridha. Bukan karena Allah punya kepentingan, tidak. Allah tidak mendapatkan manfaat atau madarat atas kekuatan hambanya. Tapi Allah tak ridha jika hambanya itu kufur. Itu semata dengan kebaikan hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan bila kamu syukur, dia Allah ridha kamu. Tengok. Kita kufur, Allah murka. Kita syukur, Allah ridha. Jadi kalau kita nak tahu Allah ridha kita atau tidak ridha, kita syukur atau kufur. Sikap kita pada Allah itulah yang menentukan
Ridho Allah atau murka Allah. Bukan apa yang Allah berikan pada kita. Walaupun bila Allah meridai hambanya, mungkin Allah bagi kesenangan. Iya. Tapi tak semestinya, bahkan dibaginya ujian. Para nabi ujiannya paling berat, bahkan nabi itu manusia yang paling diridai oleh Allah. Orang kafir dimurka oleh Allah, tapi mereka kaya raya. Nah, cara berfikir orang jahiliyah ini pelik berikan ayat ini. Mereka yakin mereka itu benar jalan hidupnya. Buktinya, kalau salah, dah lama aku disiksa. Seperti mana yang kamu kata, Muhammad. Kamu kata kami ini salah, kami ini jahat, kami ini sesat. Dan bila sesat nanti Tuhan kamu nak siksa kami. Tapi dari dulu asyik ancaman tak ada pun. Itu bukti yang kami ini benar. Wa iyyadubillah, tu'madzubillah. Itulah cara berpikir yang sangat-sangat sesat. Jangan sekalian. Dia lupa Allah punya sifat halim tadi saya katakan. Allah tangguhkan, tangguh. Tidak disegerakan siksa itu. Dan itu dinyata sendiri oleh Allah dalam ayat yang lain. Iya. Contohnya Allah Subhanahu berfirman dalam surah Fatir umpamanya. Surah yang ke-35. Ayat 45. Kenapa Allah masih tangguhkan siksa kepada hambanya yang dah layak disiksa? Apatah lagi mereka minta disegerakannya siksa itu. Tengok. Kalau untuk logik kita kan, kita sudah punya cukup alasan untuk siksa mereka. Pertama, mereka dosa banyak. Disuruh taubat tak mau. Bahkan terus menentang. Tambah pula mereka minta disiksa. Jadi mana cukup alasan lah. Kita sudah cukup alasan untuk. Tapi Allah tidak. Allah masih menyasih, masih beri. Bukan karena Allah tak cukup bukti ya. Bukan karena tak kebenaran. Maha suci Allah. Apa kata Allah dalam bab ini? Kenapa mereka masih juga belum disiksa? Walaupun mereka mencabar Allah untuk disegerakan siksa tersebut. Surah Fatir, surah 35, ayat 45, satu di antara jawabannya. Tolong dikodkan ya, supaya nanti jamaah ada rujukan dan lain kali boleh cerita sendiri. Sebab belajar ini kita berusaha untuk setiap poin penting yang kita pegangi, ada alasannya. Setiap poin penting. Ya, sebab poin-poin penting itu akan menjadi dasar pemikiran kita seterusnya. Kita boleh kembangkan, tapi dasarnya mesti ada. Sudah jelas. Apa kata Allah dalam surah Fatir, surah 35 ayat 45? Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Dan kalaulah Allah menyiksa manusia karena sebab perbuatan jahat mereka. Kalaulah Allah siksa manusia sebab kejahatan yang mereka lakukan, mataraka ala dhahriha min dabbah. Niscaya Allah tidak meninggalkan, tidak membiarkan walaupun seekor makhluk yang melata di atas muka bumi. Jadi Allah akan timpakan secara merata, secara massal. Bukan hanya pelaku kejahatannya saja yang burung pun nanti terkena dampaknya. Semut pun akan menjadi mangsanya. Tengok. Allah dalam ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya dosa manusia. Sehingga jika Allah timpakan siksa sesuai dengan kadar dosanya, tak terbayang hingga binatang-binatang yang paling kecil pun mati karenanya. Ya. Tapi kenapa Allah tak lakukan itu? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah tak lakukan itu karena Allah tangguhkan
Allah akhirkan hingga tempoh yang ditetapkan. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadi basir. Bila telah datang ajal mereka, Allah Maha mengetahui hambanya siapa yang layak disiksa. Bila sudah tiba masa untuk turunnya azab, Allah tahu azab ini akan menimpa siapa. Ini jawaban Allah. Jadi bahasa mudahnya lah, ini bahasa untuk bahasa kita, seakan-akan Allah berwahai manusia, kamu ini degil sangat. Dosa kamu sangat banyak, tapi aku tetap mengasihi kamu. Bukti kasih aku pada aku masih beri kamu peluang untuk minta ampun. Dan aku bersedia memberikan pengampunanku. Aku masih inginkan kamu, mengajak kamu masuk surgaku. Walaupun kamu nampaknya terus memilih jalan ke neraka. Bahkan kamu minta aku timpan siksa sebagai balasan dosamu sekarang. Tapi aku tak kabulkan juga. Bukan karena aku tak ada keberanian. Bukan karena aku tak cukup bukti. Tapi tadi, aku sangat menyayangi kamu. Jauh lebih besar sayangku pada kamu, melebihi sayangmu kepada diri kamu sendiri. Tapi ingat, jika peluang keemasan yang aku tawarkan ini kamu sia-siakan, kamu tak manfaatkan, karena kamu fikir penangguhan ini, kamu fikir bukti yang kamu benar. Aku hanya imhalkan siksaku, bukan ihmal. Imhal hanya tangguh postpone. Bukan ihmal, bukan abaikan. Ingat, nanti tak ada siapa yang terselamat. Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Maksudnya apa ya sekalian? Walau ajjalallahu lin-nasi al-uqubah bima yasta'jiluna thawabal khair lamatu. Kalaulah Allah kabulkan permintaan mereka di segera siksa itu, Allah kabulkan, ya pasti mereka matilah dan tak ada yang hidup. Fa innahum khuliqu fid dunya khalqan dha'ifa. Apalagi mereka ini sebagai makhluk yang Allah cipta, makhluk yang paling lemah di dunia. Walaisahum kada yaumil qiyamah. Berbisa di akhirat. Di akhirat, tak payah minta disiksa, memang mereka layak disiksa, karena mereka di akhirat tak akan mati. Coba kalau di dunia dibuka siksa, umurnya baru 20 tahun, dah minta disiksa, mati dia. Tapi Allah tak apalah, aku bagi tempoh lah. Umur yang aku beri pada kamu nanti hingga 70, kamu masih ada 50 tahun untuk bertaubat. Dan aku lebih suka memasukkan kamu yang berdosa dalam surgaku kerana taubatmu, daripada memasukkan kamu dalam nerakaku kerana dosamu. Inilah kasih sayang Allah yang bagi saya luar biasa, jemaah sekalian. Baik. Mereka tidak mengambil pengajaran daripada kisah umat-umat dahulu. Itu yang ketara sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ya Mas Kiran, jadi pengajaran mungkin yang boleh kita ambil lah, yang boleh kita ambil daripada perkataan ini, afbullahi wa tajawuzu. Pertama, Allah menawarkan kemaafannya. Allah menunjukkan bahwa beritahu pada kita rahmatnya sangat luas, hatta kepada yang banyak dosa pun. Allah tak apa. Masalah mereka mau memanfaatkan peluang itu urusan mereka. Allah sudah bagi peluang. Itu jelas sekali. Yang keduanya, jika peluang ini tidak dimanfaatkan, al-wa'id wal-iqab, ya Allah akan tunaikan apa yang ia ancamkan kepada mereka. Ancamkan mereka. Di samping itu, dalam ayat ini boleh disebutkan beberapa poin-poin penting. Pertama, istiqjalul azab. Mereka minta azab disegerakan karena mereka fikir mereka benar.
Dari mana mereka tahu, mereka yakin yang mereka benar? Hidup mereka senang. Tadi sudah dikatakan di dalam surah Al-Fajr tadi, bila hidup senang, bermakna mereka betul. Sehingga diancam dengan azab pun tak takut, bahkan minta disegerakan. Kalau betul azab itu ada. Yang keduanya, karena mereka yakin mereka hidup mereka benar, ghaflah anil ibrah. Mereka lalai, tidak mengambil pengajaran daripada kisah umat-umat dahulu. Dan ini bahaya sekali. Sejarah itu guru yang tak pernah berbohong. Iya, guru yang tak pernah berbohong itu sejarah. Sejarah itu ibarat guru yang sentiasa bercakap benar. Karena sejarah tak bohong. Buat baik akan begini, buat jahat begini. Orang dahulu dimusnahkan punca ini, orang dahulu menjadi bangsa besar karena ini. Itu cikgu yang tak pernah berbohong. Sejarah tak pernah bohong. Kalaupun sejarah itu bohong, bukan sejarahnya yang bohong, peristiwa mana bohong. Mungkin minta maaf penulis sejarah atau penyampai sejarah itu yang mungkin bohong. Penulis sejarah atau penyejarah itu yang mungkin bohong, bukan sejarahnya. Sejarah tidak mungkin cakap bohong. Jamaah sekalian, itu dari segi tafsir-tafsir yang kita warisi daripada mufasir-mufasir klasik. Sekarang jamaah sekalian, ayat ini juga kita boleh lihat, kita pandang daripada sudut psikologi. Seperti biasa, saya coba menyampaikan tafsir ini daripada aspek kekinian, tafsir kekinian. Kita melihat dari aspek psikologi. Penolakan terhadap kebenaran yang nyata-nyata benar, termasuk dalam konteks keyakinan agama lah, bukanlah sekadar masalah logik semata-mata, tapi ia lebih kepada mekanisme pertahanan mental dan emosi seseorang. Saya ulangi. Dari sudut pandang psikologi, penolakan seseorang terhadap kebenaran yang nyata, contohnya agama, bukan semata-mata sekadar masalah logik, yang bagaimana tak logik, bukan semata-mata itu. Tapi lebih kepada mekanisme pertahanan mental dan emosi mereka. Apa maksudnya? Begini. Menurut kajian-kajian para pakar dalam ilmu psikologi, ada satu istilah yang mereka namakan, kalau dalam bahasa Arabnya, karena ini masa belajar dahulu, belajar psikologinya berdasarkan tafsir ayat Quran, dipanggil at-tanafur al-mu'arrafi. Cognitive dissonance. Disonansi kognitif. Kalau saya bahasa bagukan begitu. Disonansi kognitif. Cognitive dissonance. Yakni apa ya? Kondisi yakni satu ketegangan mental. Mental seorang begitu tegang, stres sekali. Yang berlaku apabila seseorang memegang dua kepercayaan yang bercanggah. Orang musyrik yakin apa yang dipercayai itu benar. Tuhan yang berisbah itu benar. Mempunyai Tuhan ini gairah kepercayaan agamanya ke, hidupnya ke, merampas harta orang ke, makan tu siapa yang pandai mengeksploitasi kemiskinan orang. Bagi mereka itu betul. Itu nilai yang diyakini. Tiba-tiba ia terpaksa menerima kebenaran yang tak sama dengan yang. Jadi bagaimana mungkin orang dalam mentalnya menerima dua kebenaran yang berbeza, yang bercanggah. Menurut aku hidupku benar. Tapi Muhammad kata cara hidupku salah.
Kalau aku terima juga cara Muhammad, sementara aku tidak melepaskan keyakinan aku, nah disinilah orang akan mengalami cognitive dissonance. Jadi tingkah laku mereka pasti tidak salah dengan stres. Jadi mereka hanya ada satu pilihan, sama ada tetap berpegang pada keyakinannya yang ia yakini benar dan menafikan 100% kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, atau dia terima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah dan meninggalkan sama sekali keyakinan mereka selama ini. Baru nanti tenang. Tapi kalau keduanya, aku nak terima nih. Kalau dia mau menerima kebenaran Muhammad, maka kebenaran yang mereka palsu yang mereka yakini kena buang. Inilah mas sekalian. Orang ramai stres itu karena ini mengalami atanafur an-arafin. Cognitive dissonance. Kita ingin menjadi pemaaf. Ya, ingin menjadi pemaaf supaya hati ini lapang sungguh. Karena kita yakin memberi maaf itu sifat yang mulia, makamnya tinggi di sisi Allah. Dan kita yakin itu. Karena Nabi beritahu, agama beritahu, maafkan itu. Tapi dalam keyakinan kita, emosi kita, nafsu kita kata, tak. Kamu punya hak untuk dendam. Nafsu kata, kamu ada hak untuk dendam. Orang macam itu jangan bagi muka. Senang-senang kamu nak maafkan dia. Nafsu kata, iya. Kebenaran yang kita pilih, yakni, aku mesti balas dia. Ini langkah yang paling bijak. Tapi tiba-tiba agama kata, maafkan sajalah. Karena memaafkan itu syiar mulia, Allah sayang. Coba kalau kedua-dua kebenaran kita masuk dalam mental kita. Tidak mungkin kita stres. Kita akan mengalami apa yang dipanggil cognitive dissonance. Kita baru lapang kalaulah konsep memaafkan tadi kita terima dan kita buang daki-daki kedendaman itu. Karena tidak mungkin kan pemaaf dan pendendam, sifat dendam dan maitim berada di tempat yang sama pada masa sama. Tidak mungkin. Orang pasti akan mengalami satu ketegangan mental yang luar biasa. Hidupnya tidak tenang. Dan itu bahaya. Sangat bahaya. Seorang tahu kebenaran agama itu logik, fakta. Tapi gaya hidup mereka bertentangan dengan ajaran tersebut. Macam mana terima? Aku tahu apa yang agama kata itu betul. Apa yang Quran itu betul. Tapi masalahnya kalau aku ikuti, habislah hidup aku. Aku kena terpaksa meninggalkan gaya hidup aku selama ini. Coba. Sementara aku tak rela meninggalkan jalan hidup aku selama ini. Walaupun aku tahu kata agama benar. Orang itu pasti stres hidupnya. Tidak mungkin kebenaran agama masuk sepenuhnya selagi kita masih berpegang kepada. Ini dari sisi psikologi. Itu ramai orang yang tak tahu hidupnya karena ini. Jadi bila Quran kata udkhulu fis-silmi kafah, kata orang. Masuklah kamu dalam agama kafah, walaupun di situ ada beberapa dari segi ahli bahasa mempunyai pendapat kafah itu maksudnya apa itu? Kafah itu menjadi hal atau menjadi kepada fa'ilnya atau pada maf'ulnya utama bisa. Jadi semuanya. Jangan sisakan dalam jiwa kita ini sifat-sifat, perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran, nafsu-nafsu yang bercanggah dengan kebenaran agama tadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu contohnya. Jadi, dari psikologi, untuk mengurangi ketegangan mental, otak secara otomatis yang sekalian, menolak atau mengutarbalikan kebenaran tersebut. Jadi psikologi orang tetap menolak. Walaupun
kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu betul. Kenapa tetap menolak? Karena itu tadi, tidak mau nanti dua kebenaran Nabi, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, dan kebenaran yang ia yakini berada dalam dirinya waktu yang sama, sedangkan keduanya bercanggah. Jadi kena tolak. Tolak. Bahkan sanggup tadi meminta disegerakannya. Yang keduanya, ya Mas kan, orang seperti ini akan mengalami apa yang dipanggil tahayyuzut tahakkuk namanya. Tahayyuzut tahakkuk. Apa dipanggil? Tahayyuz tahakkuk ini yakni ya, confirmation bias. Bias pengesahan. Manusia cenderung mencari secara psikologi, manusia cenderung mencari, menafsirkan, mengingati maklumat yang menyokong kepercayaan sedia ada. Contoh, bila orang sudah punya keyakinan dan yakini dia yakin yang dipakai itu betul, apa yang dia buat, apa yang ditanyakan, kalau yang masuk, dia baru bersedia menerima maklumat itu jika ia membenarkan apa yang sudah ada dalam keyakinannya. Bahkan kalau membaca apa saja, baca ayat sekalipun, ayat dipaksa untuk memberikan pemahaman sama dengan apa yang sudah ada dalam kepalanya. Itu bahayanya luar biasa. Bukan dia tunduk kepada maksud ayat, tapi ayat dipaksa untuk sama dengan pendapatnya. Contoh, orang sudah punya pendapat, dan dia yakin pendapat paling benar. Lalu coba tanya-tanya. Kalau dia sudah yakin pendapat itu benar, pegangi sajalah, kenapa tanya sanitasi ini. Rumah tanya itu bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Tanya jawabannya tak sesuai dengan keyakinannya. Tolak, aku tak percaya. Tanya B, tolak. 10 orang pakar yang ditanya, tapi jawabannya tidak sama dengan yang sudah ada dalam koceknya, semua ditolak. Tanya pada yang ke-11. Orang ke-11 akhirnya berjawaban sama. Ini baru betul. Ini baru intelektual yang sesungguhnya. Karena jawabannya sama dengan. Inilah sering berlaku dalam dunia modern. Ini sebenarnya kaitannya dengan psikologi seseorang. Dan lebih bahayanya, kalau dia mencari pembenaran itu terhadap keyakinan itu melalui dalil-dalil agama. Karena bukan mustahil nanti dalil-dalil agama, nasnah yang qat'i dipaksa memberikan pemahaman yang sama dengan apa yang telah dia yakini. Itu namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran, hanya mencari justifikasi. Dan itu bahaya sungguh, sangat bahaya, tanpa disadari. Orang ini sebenarnya punya masalah jiwa yang kronik. Iya. Jiwa yang sangat kronik. Jadi kalau baca buku pun, pasti hanya baca buku yang mungkin isinya sama dengan yang dia belajar. Wah, kalau kita ingin jadi bijaksana, bedakan surah Az-Zumar, jemaah boleh lihat surah Az-Zumar, ayat 17 dan 18. Allah menyuruh kita belajar ini, jangan membatasi ilmu yang kita nak kaji. Bahasa lebih mudahnya, jangan membatasi buku yang kita nak baca. Selagi ada kemampuan, baca banyak-banyak. Dengar banyak-banyak. Lihat banyak-banyak. Sebab kita dapat maklumat banyak-banyak, lalu kita berfikir kritikal. Berfikir kritis. Oh iyalah, banding-bandingkan ini, jabuk ini, jadi. Dengan melatih di berfikiran kritikal, fayat tabi'una ahsana. Lalu kita mengikuti, memilih yang terbaik. Tengok. Pendapat ini baik, ini baik. Oh, kalau begitu, saya pilih yang terbaik dari yang baik. Kita tidak mungkin memilih yang terbaik jika kita hanya tahu satu. Tapi ramai orang membatasi objek kajian. Saya tahu ini saja.
Sumbernya satu aja. Secara pribadi zaman saya tidak maksa siapa. Karena dahulu dididik begitu. Kalau nggak ada masalah, katalah, masalahnya macam mana nih? Mana yang kita ikut? Kita disuruh baca banyak buku, yang dalam buku itu pengarang yang berbeza pendapat. Masalahnya sama, tapi buku ini cerita begini, ini cerita begini, lima. Kemudian kita suruh berpikir kritikal. Iya ya, ini boleh apa alasannya begini? Oh, kalau begitu asal saya pilih yang ini kan. Tapi ada ramai orang sekarang takut untuk berpikir begitu. Mendengar banyak takut. Baca banyak takut. Saya lebih suka dengar satu aja, satu sumber aja. Pasti betul. Bagaimana kita tahu yang terbaik kalau kita hanya satu? Tahu satu. Logik kita berkata, kalau jamaah nak cari durian yang terbaik, tersedap terbaik, nak beli yang terbaik, belilah kepada yang menjual durian, yang itu masih banyak tumpukan durian, berpuluh-puluh beratus biji. Lalu kita pilih ini, pilih. Insya Allah kita peluang untuk mereka yang terbaik besar. Tapi kalau kita beli durian, dan durian dijual itu tinggal satu. Mungkinkah kita, inilah durian yang terbaik. Di mana awak beli? Di sana. Banyak, tak ada, tinggal satu. Jadi logika berpikir kita memang kurang betul kalau gitu. Quran sini kata, iya. Alladzina stami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika hadahumullah walladzina hadahumullah ulaika humul albab. Mendengar banyak. Bukan mendengar satu, banyak. Dan banyak itu boleh jadi berbeza. Buku yang dibaca banyak itu mungkin berbeza. Kemudian kita disuruh mengikuti yang terbaik. Untuk kita mampu dapat beli yang terbaik, kita mesti berpikiran kritikal. Bukan telan bulat-bulat. Ini. Dan itu memang tidak mudah. Karena berlatih diri berpikiran kritis tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena biasanya orang, ya ready made lah. Kalau makan pun siap makan, malah nak pilih. Sebenarnya tidak begitu. Ini sebenarnya dari segi psikologi, orang ini punya masalah yang besar. Jadi bukan masalah logik, kita logik. Jiwanya perlu ditata, perlu dibetulkan. Betulkan. Ini sangat dalam jam sekarang, mana kalau kita coba mengkajinya dari berbagai aspek penafsiran ulama-ulama sekalian. Di samping kita memahami tafsir-tafsir klasik, jadi jangan abaikan penafsiran pada sarjana sekarang yang ya mungkin dengan bantuan ilmu-ilmu yang Allah berikan pada yang sekarang berbagai cabang ilmu, karena ayat Quran, subhanallah, samudra yang tidak bertepi ibaratnya. Ya, itu saja saya sampaikan, walaupun masih ada beberapa perkara yang belum sempat sampaikan. Kurang lebih yang benar pada Allah SWT, kurang lebih dimaafkan. InsyaAllah kita akan sebagai lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.